Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Sebelum memulai pembelajaran, siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Yan. Ayo silakan memimpin doa. Persiapan berdoa mulai. Amin. Sudah selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian akan berliterasi terlebih dahulu ya, anak-anak. Ya, Bu. Di sini Bu Guru membawa berita. Ibu bagikan terlebih dahulu, dibaca 2-3 menit dimulai dari sekarang. Ayo dibaca semuanya. Ya, waktunya sudah habis. Siapa yang mau membaca berita yang dibaca hari ini? Ayo kita dibaca. Malang, menikmati sore di kota Malang kini tak hanya soal secangkir kopi dan udara. Kini konsep kopi kafe menjadi daya tarik baru bagi para pencinta literasi yang ingin mencari suasana tenang dan tetap kreatif. Tepuk tangan buat Nabila Syahwani. Nah, pembelajaran sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tentang kalimat penjelas dan kalimat pendukung. Sekarang lanjutan dari materi kemarin yaitu tentang ide pokok dalam paragraf. Jadi kalian membaca ini tadi sudah mengandung ide pokok dalam paragraf. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi pengertian, ciri-ciri, fungsi, bagaimana cara menemukan ide pokok. Dan yang kedua, kalian dapat menentukan ide pokok dalam paragraf. Yang ketiga, kalian dapat mempresentasikan hasil temuan ide pokok dalam paragraf. Nah, di sini siapa yang suka membaca buku? Biasanya membaca buku apa? Buku dongeng. Dongeng, cerita atau berita seperti tadi ya. Nah, yang pertama itu ada. Yang pertama itu apa sih ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu paragraf. Ide pokok biasanya terletak di awal, tengah maupun akhir paragraf. Fungsi ide pokok itu sendiri adalah untuk memahami kalian membaca. Seperti kalian membaca berita tadi, itu kan kalian paham isinya tentang apa. Nah, untuk ciri-cirinya, itu biasanya ide pokok dalam suatu paragraf terdapat hanya satu ide pokok. Nah, untuk bagaimana sih cara kita menemukan ide pokok? Yang pertama, kalian tentunya harus membaca terlebih dahulu cerita, berita, atau apapun video juga kalian harus mencermati sampai akhir terlebih dahulu. Terus kalian juga dapat menandai kalimat-kalimat penting. Yang terakhir, kalian dapat menyimpulkan ide pokok tersendiri. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang letak dalam ide pokok. Yang pertama yaitu ada di dalam paragraf deduktif. Ide pokok dalam paragraf deduktif itu berada di awal paragraf. Nah, untuk yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif itu ide pokoknya ada di akhir paragraf. Nah, yang ketiga itu ada paragraf induktif sama deduktif atau biasa disebut dengan paragraf campuran. Itu biasanya terletak di awal maupun akhir paragraf. Nah, kan kalian sudah mengerti kan apa itu ide pokok, cara menemukannya bagaimana. Sekarang kalian baca kembali berita yang Ibu beri tadi, kalian baca dan temukan ide pokoknya. Ibu kasih waktu 2-3 menit dari sekarang. Ayo dibaca dan bisa ditandai kalimat-kalimat pentingnya. Oke, siapa yang mau membaca? Ada. Gunung ide pokoknya di awal yaitu Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitas vulkanik berupa awan panas guguran atau APG pada Jumat dini hari 14 November 2025. Oke, tepuk tangan. Di sini ya, Guru ada contoh paragraf deduktif. Siapa yang mau membaca? Ismamu, Ayo dibaca. Olahraga sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, ide pokoknya Nah, kan ini termasuk paragraf deduktif. Tadi paragraf deduktif ide pokoknya berada di awal. Nah, jadi ide pokoknya adalah olahraga sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya ada paragraf
Tadi paragraf campuran kan paragraf deduktif induktif. Kira-kira ide pokoknya ini ada di awal atau akhir? Yang mana? Pasal manfaat ketemunya antara penjual dan pembeli. Kita sudah paham ya tentang menemukan ide pokok. Sekarang ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Di sebelah kiri ibu kelompok pembaca cermat. Yang di tengah kelompok detektif ide pokok, yang di sebelah kanan ibu kelompok penyusun paragraf. Ibu bagi ya LKPD-nya, nanti kalian kerjakan secara berdiskusi terlebih dahulu. Untuk yang kelompok pembaca cermat bisa dibaca dulu langkah-langkahnya. Nanti kalau masih ada yang belum paham bisa angkat tangan tanya ke ibu ya. Untuk ini kelompok penyusun paragraf, dan yang ini detektif ide pokok. Nah untuk kelompok diperhatikan dulu ya. Diperhatikan, dibaca dulu petunjuknya dalam LKPD. Terus untuk kelompok pembaca cermat dibaca ceritanya. Untuk kelompok detektif ide pokok melihat video yang akan ibu tayangkan. Untuk penyusun paragraf ibu kasih kartu ini berisi paragraf acak, nanti kalian urutkan dan ditempelkan di kertas yang ibu berikan. Ini untuk menempelkannya ada selotip sama gunting. Ini diurutkan terlebih dahulu ya. Iya. Untuk yang detektif ide pokok perhatikan video di depan ya Nana. Ayo dibaca dulu, diperhatikan petunjuknya dalam mengerjakan. Kalau ada yang kesulitan boleh bertanya. Bu, saya bertanya. Ya sebentar ya, Nabila. Ya Firman. Ya Bu, ada yang kesulitan lagi? Bu Joki mau makan preferensi Bu. Ayo dikerjakan dulu. Hati-hati ya. Sampahnya nanti dibersihkan. Para tentang apa? Ini paragraf tentang apa? Tentang elektronik. Ayo Judi menyusun paragraf apa? Ngomongkan aja. Ayo. Rina menyusun paragraf apa? Ayo ditempelkan. Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang yang maju duluan ibu tunjuk perwakilan kelompok dari pembaca cermat terlebih dahulu. Silakan yang ke depan. Satu Bapak. Ayo semuanya disimak, temannya membacakan. Untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya yaitu pohon memberikan banyak manfaat bagi manusia
Didengarkan apakah paragrafnya sudah tersusun rapi atau belum? Ya. Yang pertama, kegiatan ini dapat meningkatkan pernafasan. Jika dilakukan rutin, tubuh menjadi lebih kuat dan sehat. Olahraga pagi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Nah, itu pokoknya yang mana? Yang ini Bu, olahraga pagi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Nah, kan itu pokoknya ada di akhir paragraf. Nanti termasuk paragraf induktif. Sudah betul ya kelompok penyusun paragraf tangan. Nah, yang terakhir kelompok detektif ide pokok. Dari cerita yang saya lihat, sinopsisnya cerita ini mengisahkan seekor beruang yang sangat menyukai madu, lalu ide pokoknya mengambil sesuatu tanpa pertimbangan bisa berakibat buruk. Kalimat pendukungnya, beruang sangat lapar sehingga dia nekat mencuri madu dari sarang lebah. Lalu beruang ditusuk banyak lebah pada tubuhnya dan lari ketakutan. Ya, betul ya. Silakan duduk kembali. Tugasnya dikumpulkan. Ayo mana? Nah, kan kalian tadi sudah berdiskusi bersama kelompok ya tentang ide pokoknya. Ada yang masih belum bisa? Sudah paham ya? Sekarang Ibu untuk mengetahui pemahaman kalian lebih lanjut tentang materi hari ini ide pokok, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Dikerjakan 5-10 menit dari sekarang. Ayo dikerjakan semuanya, jangan ngomong sendiri. Iya, Bu. Sudah. Bu. Sekarang ditukar sama teman sebangku, ditukar sama teman sebangkunya. Kita koreksi bersama-sama. Ayo, pertanyaan yang pertama dibaca dari Nabila dulu. Bacalah paragraf berikut. Hari Minggu pagi, Sinta dan keluarganya berolahraga di taman kota. Mereka bersepeda mengelilingi taman sambil menikmati udara segar. Setelah itu mereka duduk di bawah pohon sambil sarapan bersama. Kegiatan itu membuat tubuh sehat dan pikiran menjadi segar. Apa yang berkelompok para peserta duduk meneruskan alasanmu? Ayo didengarkan jawabannya, dikoreksi punya teman-temannya. Pokoknya itu kegiatan berolahraga di taman membuat tubuh sehat dan pikiran segar. Untuk alasannya itu seluruh kalimat mendukung kegiatan berolahraga yang menyenangkan. Ada yang sama jawabannya? Sama. Siapa yang salah? Kata betul semua. Sudah selesai ya membahasnya, sekarang dikumpulkan. Nah, Ibu tadi sudah mengoreksi semua jawaban kalian mulai dari diskusi kelompok, membaca berita, sama soal evaluasi tadi. Kalian beberapa ada yang sudah paham, ada yang masih belum paham. Nanti yang masih belum paham banget, Ibu kasih remedi di luar jam kelas hari ini ya. Ya, sekarang tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja? Ide Sudah paham semua kan gimana pembelajaran hari ini? Seru, Bu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Amin. Berita mentok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pelajaran selanjutnya adalah teks puisi. Jangan lupa belajar dulu di rumah ya. Ya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.